Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Amma ba'du. Jamaah khutbah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan mimbar khutbah yang singkat ini, kita akan membahas tema menimbang tingkat keikhlasan kita dalam beragama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Istilah ikhlas tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ada pemahaman, kesadaran penuh bahwa saat kita beribadah, atau lebih umum lagi saat kita beragama, menjalankan perintah, menghindari larangan, mengikuti aturan-aturan syariat Islam, hendaknya didasari dengan keikhlasan. Lebih lanjut, sering kita mendengar kesimpulan cukup populer dari para ulama bahwa ikhlas adalah satu dari dua syarat yang harus terpenuhi demi diterimanya ibadah-ibadah kita. Ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ikhlas, istilah ikhlas sudah terserap di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu,
Sebelum hadir di masjid ini, saya sempat mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ tertera arti ikhlas adalah mengerjakan dengan tulus, hati yang tulus. Yang biasa kita pahami dari ikhlas dalam beramal adalah saat kita beribadah, orientasi tujuan terbesar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, mari kita pahami lebih dalam lagi apa maksud dari ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, dari kata khalis, murni. Sehingga bila kita katakan al-ma'u khalis, air ini murni. Kemudian ikhlas adalah usaha untuk mengembalikan kemurnian. Misal air ini, air yang khalis, air yang murni, kemudian termasuki oleh pasir, kerikil, atau yang lainnya. Maka yang dimaksud dengan mengikhlaskan air ini adalah usaha mengeluarkan segala hal yang merusak kekhalisan, kemurnian air tersebut. Kita angkat kerikilnya, kita bersihkan pasirnya, sehingga air ini kembali murni, kembali khalis. Ilustrasi sederhana ini bisa kita terapkan dalam ibadah kita, dalam keberagamaan kita. Saat kita beribadah, sejak awal kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian boleh jadi karena faktor-faktor eksternal, boleh jadi dari hawa nafsu kita sendiri, atau was-was, bisikan setan, sehingga masuk dalam kekhalisan hati kita yang awalnya hanya untuk Allah, mulai termasuki keinginan-keinginan duniawi. Bisa berupa ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapat penghargaan, atau keinginan-keinginan duniawi yang lainnya. Maka ikhlas di sini adalah usaha memurnikan lagi. Kita angkat, kita hilangkan segala keinginan, segala harapan, selain yang tertinggal hanyalah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga qalbun kita, hati kita kembali khalis lagi, murni lagi. Segala jenis ibadah hanya berorientasi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari sini secara tafsir lugawi, tafsir bahasa, ayat Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah bisa kita pahami secara sederhana. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan diiringi usaha maksimal mengikhlaskan, memurnikan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagian kedua dari khutbah ini adalah bagaimana kita bisa mengukur keikhlasan kita. Sejak kita akil balik,
sampai dengan saat ini, saat-saat kita beribadah atau sebagaimana di mukaddimah tadi, secara umum dalam beragama kita ini, aktivitas keberagamaan kita, ketaatan, kesolehan, kemudian menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, apakah sudah maksimal keikhlasan kita, atau kurang, atau bahkan tidak ikhlas sama sekali? Itu barometernya apa? Untuk mengukurnya bagaimana? Ini penting untuk kita renungkan. Harapan besarnya, ketika kita dengan penuh kesadaran, ketika kita mengukur, bermuhasabah, kok ternyata nilai keikhlasan kita atau tingkat keikhlasan kita kurang maksimal atau jauh dari kata maksimal, maka saat kita masih hidup di dunia ini, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk menimbang tingkat bobot keikhlasan kita. Yang pertama, ayastawiyal amalu fis-sirri wal alaniyah. Orang kalau sudah maksimal, sudah tinggi tingkat keikhlasannya, aktivitas ketakwaannya relatif stabil, baik saat dia sendirian atau berada di tengah masyarakat, sama saja bagi dia. Lain ceritanya sebaliknya, kalau seseorang yang ikhlasnya kurang berbobot, kurang maksimal, boleh jadi saat berada di tengah-tengah masyarakat, luar biasa ketaatannya, luar biasa kesolehannya, namun saat sendirian ada aturan-aturan Allah yang dilanggar. Ini berarti tingkat keikhlasannya kurang. Dan bila kita dalam kondisi seperti itu, mari kita memperbaikinya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayastawiyal amalu fil madri wad dam. Orang yang sudah maksimal tingkat keikhlasannya, ibadahnya, ketakwaannya, kesolehannya stabil atau bahkan relatif naik, baik saat mendapat sanjungan dari orang atau celaan, hinaan dari orang. Karena bagi dia sama saja. Karena yang terpenting bagi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain ceritanya kalau orang kurang ikhlas, boleh jadi saat kondisi normal, mungkin disanjung karena dilihat oleh orang lain, dia memuncak kesolehannya. Namun dalam kondisi tertentu, mungkin ada sedikit gesekan dengan masyarakat, ada perbedaan, dia mendapatkan hinaan, celaan. Kalau saat itu menurun tingkat kesolehannya, boleh jadi keikhlasannya kurang. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, mari kita perbaiki hal itu. Yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang kalau sudah ikhlas itu, Allah yatluba syuhudan alal amali illallah, tidak mencari saksi, tidak mencari pengakuan atas kesolehannya, atas ketakwaannya, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia mendapatkan pengakuan dari orang lain, dia dinilai saleh, atau tidak digubris oleh orang lain, tidak dikenal, tidak diakui, sama saja bagi dia. Karena yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain ceritanya kalau orang kurang ikhlas, boleh jadi dia sibuk mencari keeksisan di tengah masyarakat.
pengakuan di tengah masyarakat. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة